Layar ponsel Maya mendadak panas, memantulkan cahaya biru yang tampak jahat di kegelapan kamar. Kosnya yang sempit di sudut kota. Sebuah notifikasi pesan singkat muncul dari nomor tak dikenal, berisi sebuah tautan video yang baru saja diunggah ke platform media sosial raksasa dengan judul yang sangat provokatif. Joyo dengan tangan gemetar, ia menekan tombol putar dan seketika dunianya runtuh saat melihat dirinya sendiri sedang berteriak histeris di sebuah lobi bank sambil membawa tas penuh uang. Padahal sepanjang sore itu, Maya hanya duduk terdiam, mengerjakan tugas akhir kuliahnya, sambil menyesap kopi instan yang sudah dingin membeku di atas meja. Video itu sangat sempurna. Setiap detail gerakan bibir, kedipan mata yang natural, hingga suara seraknya sangat identik dengan apa yang ia miliki di dunia nyata. Ia merasa seperti sedang melihat jiwanya yang telah dicurtat dimasukkan ke dalam wadah digital yang haus akan kehancuran nama baiknya. Ribuan komentar hujatan mulai membanjiri kolom di bawah video tersebut yang menuduhnya sebagai penipu. Eulung yang pandai berakting polos di depan publik selama ini. Maya terjebak dalam pusaran kepanikan yang luar biasa. Menyadari bahwa identitasnya bukan lagi milik pribadinya melainkan komoditas yang bisa dipermainkan siapa saja. Ketakutan itu menjalar ke setiap sarafnya saat ia menyadari bahwa teknologi bukan lagi sekadar alat bantu manusia yang sangat memudahkan urusan. Teknologi kini telah berevolusi menjadi pemangsa yang mengincar integritas manusia hingga ke titik yang paling dalam dan sangat menyakitkan bagi korbannya. Ia mencoba menghapus akunnya, namun sistem menolak aksesnya karena wajahnya yang asli dianggap sebagai palsu oleh algoritma keamanan aplikasi tersebut. Nasibnya kini ditentukan oleh rangkaian kode biner yang tidak memiliki nurani sedikit pun dalam menilai kebenaran yang sesungguhnya terjadi sekarang. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Maya segera mengambil jaket, bertudung hitamnya dan berlari menembus rintik hujan malam yang terasa menusuk kulitnya. Ia menuju sebuah warnet tua di pinggiran kota, tempat di mana seorang teman lamanya yang dikenal sebagai peretas jenius menghabiskan waktunya. Rian, nama pemuda itu, hanya terdiam dengan raut muka pucat saat melihat rekaman video Maya yang kini sudah ditonton oleh jutaan orang. Jari jemari Rian menari dengan sangat cepat di atas papan ketik mekanik yang berisik, mencoba menembus lapisan enkripsi yang membungkus video kiriman tadi. Ini bukan deepfake biasa. Maya, ini adalah algoritma tingkat tinggi yang menggunakan data biometrik asli dari database pusat kependudukan. Bisik Rian lirih. Mereka menemukan jejak digital yang mengarah pada sebuah perusahaan rintisan teknologi besar yang baru saja memenangkan kontrak pengadaan sistem keamanan nasional. Perusahaan itu bernama Omniface, yang ternyata diam-diam memanen data wajah pengguna dari aplikasi filter kecantikan yang sempat viral bulan lalu. Maya teringat pernah mengunduh aplikasi itu demi kesenangan sesaat tanpa membaca syarat dan ketentuan penggunaan yang sangat panjang dan membosankan. Kini wajahnya telah diproses oleh kecerdasan buatan untuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai skandal korupsi yang sedang ditutupi oleh pemerintah. Macy menyadari bahwa Maya hanyalah satu dari ribuan korban yang wajahnya dipinjam untuk melakukan kejahatan oleh para elit penguasa di balik layar. Waktu mereka sangat terbatas karena polisi mulai melacak keberadaan Maya melalui kamera CCTV di sepanjang jalan protokol yang terhubung langsung. Rian memberikan sebuah flash disk merah kepada Maya sebagai senjata terakhir untuk membongkar kebusukan perusahaan rakus yang telah mencuri hidupnya itu. Maya tahu di bahwa ini adalah perjalanan satu arah yang sangat berbahaya bagi nyawanya, namun ia tidak punya pilihan lain untuk selamat. Penyusupan ke gedung pusat Omniface berlangsung sangat menegangkan di bawah guyuran hujan badai yang seolah-olah ikut menyamarkan keberadaan langkah kaki Maya. Dengan bantuan navigasi jarak jauh dari Rian, Maya berhasil melewati penjagaan ketat pemindai wajah dengan menggunakan kacamata khusus pemantul sinar inframerah. Ia merangkak melalui saluran udara yang sempit dan berdebu, merasakan detak jantungnya yang berpacu kencang seperti genderang perang yang siap meledak. Di dalam ruang server yang dingin dan bising oleh suara kipas pendingin, Maya melihat ribuan layar yang menampilkan simulasi wajah orang-orang. Ia melihat wajah guru, pedagang pasar, hingga pejabat publik yang sedang dimanipulasi secara digital untuk kepentingan kampanye hitam dan pencucian uang.
Tangan Maya bergetar saat ia menyolokkan flash disk merah ke terminal utama, sementara di luar ruangan terdengar derap langkah sepatu laras petugas keamanan. Data mulai tersedot masuk ke dalam perangkat kecil itu, namun proses unggah ke satelit publik membutuhkan waktu setidaknya 5 menit yang menyiksa. Di saat-saat kritis itu, layar utama di depannya menampilkan wajah ayahnya, sendiri yang seolah-olah sedang berbicara. Padanya melalui rekaman palsu yang sangat emosional. Musuh mencoba mematahkan mental Maya dengan simulasi psikologis yang dirancang oleh kecerdasan buatan paling canggih di dunia saat ini juga. Maya menutup matanya rapat-rapat, mencoba membedakan mana realita yang sejati dan mana manipulasi digital yang berusaha menjerat logikanya dalam kebingungan. JVC terus menekan tombol konfirmasi, mengabaikan segala suara, buatan yang mencoba menghentikan aksinya yang berani demi keadilan bagi dirinya dan orang lain. Pintu ruangan itu akhirnya didobrak paksa oleh pasukan bersenjata, lengkap tepat saat bila kemajuan di layar komputer mencapai angka 100% penuh. Cahaya blitz kamera dari drone media yang dikendalikan Rian tiba-tiba masuk melalui jendela, mengabadikan momen penyerangkapan Maya yang kini menjadi pahlawan tak terduga. Di tengah kekacauan itu, data yang dikirimkan Maya telah meledak di seluruh penjuru internet seperti bom atom informasi yang tidak bisa dibendung lagi. Jutaan orang secara serentak menerima bukti keterlibatan Omniface dalam skandal pencurian data terbesar sepanjang sejarah umat manusia modern di abad ini. Maya dibawa pergi oleh petugas, namun senyum tipis tersungging di bibirnya, karena ia tahu bahwa kebenaran akhirnya memiliki jalannya sendiri untuk terungkap. Saham perusahaan Omniface anjlok seketika hingga titik nol, memicu kepanikan massal di kalangan investor dan pejabat korup yang terlibat di dalamnya. Masyarakat mulai turun ke jalan, menuntut transparansi penuh atas penggunaan teknologi biometrik yang selama ini dianggap aman namun ternyata sangat rapuh. Kasus Maya menjadi titik balik bagi regulasi privasi digital di seluruh dunia, memaksa para raksasa teknologi untuk tunduk pada etika kemanusiaan. Meski begitu proses hukum bagi Maya masih sangat panjang dan berliku karena sistem hukum yang ada masih tertatih-tatih. Mengejar kemajuan teknologi, ia menghabiskan hari-harinya di dalam ruang interogasi yang hampa, namun ia merasa lebih bebas daripada saat ia masih memiliki identitas digital. Teman-temannya di luar sana terus menggalang dukungan melalui tagar keadilan yang menjadi tren nomor 1 di seluruh platform media sosial dunia. Rian berhasil menghilang dari radar, terus memantau pergerakan musuh dari kegelapan demi menjaga agar bukti-bukti yang ada tidak dimusnahkan oleh pihak tertentu. Dunia mulai sadar bahwa di balik kemudahan layar sentuh, ada harga sangat mahal yang harus dibayar, yaitu kedaulatan atas diri kita sendiri. Maya telah mengorbankan masa mudanya untuk memberikan peringatan keras kepada seluruh penduduk bumi tentang bahaya laten dari kemajuan tanpa pengawasan. Namun api perlawanan sudah terlanjur menyala dan tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh algoritma secanggih apapun itu. Kini, setahun setelah kejadian yang mengubah sejarah itu, Maya duduk di teras sebuah rumah kayu yang tenang di pegunungan. Tanpa ada perangkat elektronik, ia memilih hidup dalam kesunyian, jauh dari hingar-bingar, notifikasi dan pengawasan kamera. Pengintai yang kini mulai dibatasi secara ketat oleh hukum. Namanya telah dibersihkan sepenuhnya, namun Maya menolak untuk kembali menggunakan media sosial atau aplikasi yang meminta data wajah sebagai syarat utama. Joliwasi untuk menikmati kembali tekstur kertas koran, aroma tanah setelah hujan, dan suara asli manusia tanpa melalui proses kompresi audio digital. Dunia perlahan-lahan mulai belajar dari luka yang dialami Maya, membangun kembali kepercayaan di atas fondasi privasi yang lebih kokoh dan manusiawi. Nemayan di sudut-sudut gelap internet, bibit-bibit teknologi baru tetap terus tumbuh dan mengancam untuk muncul kembali dengan cara yang jauh lebih halus. Maya tahu bahwa perang antara privasi dan teknologi adalah perang abadi yang akan terus berlanjut hingga generasi-generasi mendatang yang akan lahir nanti. Ia hanya berharap bahwa ceritanya akan terus diingat sebagai pengingat bahwa manusia bukanlah sekadar kumpulan data yang bisa diperjualbelikan dengan mudah. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di permukaan air danau yang jernih, ia tersenyum karena tahu itu adalah satu-satunya wajah yang benar. Tidak ada lagi cloning, tidak ada lagi deepfake, hanya ada
Maya yang sejati dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ia miliki sebagai manusia. Bibip menutup cerita ini dengan sebuah pesan bahwa di masa depan nanti, hal yang paling mahal harganya adalah menjadi diri sendiri. Jangan pernah menyerahkan kunci rumah jiwamu kepada mereka yang hanya melihatmu sebagai angka di atas spreadsheet keuntungan perusahaan raksasa yang tidak bernyawa. Selamat beristirahat dalam kenyataan yang jujur, karena itulah satu-satunya tempat di mana kita bisa benar-benar merasa aman dan damai selamanya.